Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati Nurrohma, NPM 17133103441. Dosen pembimbing skripsi saya yaitu DRA Trisiwi Nugrahani SE MSI. Judul penelitian saya yaitu Pengaruh Stand-alone Report, Pedoman Standar GRI dan Jaminan Eksternal terhadap Pengungkapan Sustainability Report. Untuk latar belakang penelitian saya yaitu adanya peraturan di Indonesia yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan program keberlanjutan. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung program keberlanjutan ini, diantaranya yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 dan UU Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan yang mendukung program keberlanjutan ini, yaitu pada peraturan nomor 51/BOJK.03/2017. Sehingga di Indonesia sendiri untuk pengungkapan sustainability report sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan dan sudah mulai berkembang. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan sustainability report dikarenakan rendahnya pemahaman tentang pengungkapan sustainability report oleh manajemen perusahaan. Selain itu, masih adanya inkonsisten hasil dari penelitian sebelumnya, seperti penelitian dari Nasution dan Adaryani tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa hanya jaminan eksternal saja yang berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan stand-alone report dan pedoman standar GRI tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Berbeda dengan penelitian dari Trihatmoko 2020 yang mengungkapkan bahwa hanya pedoman standar GRI saja yang berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan stand-alone report dan jaminan eksternal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Lalu, penelitian dari Misalon et al. 2015 dan Urian Andayani tahun 2018 mengungkapkan bahwa stand-alone report, pedoman standar GRI, dan jaminan eksternal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Sehingga penelitian ini masih menarik dan layak untuk diteliti karena masih adanya inkonsisten hasil dari penelitian sebelumnya. Syarat selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Untuk variabel independen saya ada 3, yaitu stand-alone report, pedoman standar GRI, dan jaminan eksternal. Stand-alone report sendiri sebagai S1, pedoman standar GRI sebagai S2, jaminan eksternal sebagai S3. Dan variabel dependen saya ada pengungkapan sustainability report sebagai Y. Saya juga menggunakan variabel kontrol untuk mengontrol hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel kontrol saya ada 2, yaitu ukuran perusahaan dan sektor perusahaan. Untuk hipotesis pertama saya yaitu stand-alone report berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report yang didukung oleh penelitian dari Mahoney et al. 2013. Lalu, hipotesis kedua saya yaitu pedoman standar GRI berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report yang didukung oleh penelitian dari Trihatmoko 2020. Dan yang terakhir, hipotesis 3, yaitu jaminan eksternal berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report yang didukung oleh penelitian dari Nasution dan Adaryani tahun 2016. Lalu untuk metode penelitian saya dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2022. Lokasi tempat penelitian saya yaitu ada di Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan. Untuk populasi penelitian saya yaitu semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampel penelitian saya menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa syarat, diantaranya yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2017 sampai 2020 dan perusahaan yang mengungkapkan sustainability report pada tahun 2017 sampai 2020, sehingga diperoleh data sebesar 91 perusahaan dengan total 364 data yang saya jadikan sampel penelitian. Untuk penelitian saya ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data yaitu data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan metode dokumentasi dan observasi terhadap laporan tahunan dan sustainability report perusahaan. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji F, dan uji T. Untuk uji asumsi klasik sendiri, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
Untuk data perusahaan yang saya gunakan yaitu ada 11 sektor, yaitu basic materials, consumer cyclicals, consumer non-cyclical, energy, financial, healthcare, industrial, infrastruktur, properties and real estate, teknologi, transportation, and logistik. Untuk jumlah perusahaan yang menyusun annual report pada tahun 2017 sampai 2020 sebesar 737 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang menyusun sustainability report tahun 2017 sampai 2020 ada 91 perusahaan. Dan hasil analisis saya bisa saya lihat di tabel bahwa adjusted R-square saya sebesar 0,141, yang artinya bahwa variabel dependen saya dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 14,1%, yang meliputi stand-alone report, pedoman standar KRI, dan jaminan eksternal, yang sisanya sebesar 80,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di penelitian saya. Lalu untuk untuk F hitungnya sendiri bisa dilihat bahwa nilainya sebesar 12,888, lebih besar dari F tabelnya sendiri yang sebesar 2,239. Dan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, ya artinya bahwa variabel stand-alone report, pedoman standar KRI, dan jaminan eksternal secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Lalu untuk variabel stand-alone report sendiri, nilai T hitungnya sebesar 2,473 dan signifikansinya sebesar 0,014, yang lebih kecil dari 0,05. Ya artinya bahwa variabel stand-alone report berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Dan hipotesis pertama didukung dalam penelitian saya. Lalu untuk variabel pedoman standar KRI, di sini nilai T hitungnya sebesar 1,094 dan signifikansinya sebesar 0,275, lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa pedoman standar KRI tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, sehingga hipotesis kedua saya tidak didukung. Dan yang terakhir yaitu jaminan eksternal, nilai T hitungnya sebesar 2,336 dan signifikansinya sebesar 0,020, yang artinya bahwa jaminan eksternal berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Dan hipotesis ketiga saya didukung karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Lalu untuk ukuran perusahaan sendiri, nilai T hitungnya sebesar 0,895 dan signifikansinya 0,371, lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Lalu untuk sektor perusahaan sendiri, nilai T hitungnya sebesar minus 3,907 dan signifikansinya sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa sektor perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. Lalu untuk kesimpulan penelitian saya, yang pertama yaitu variabel stand-alone report berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Yang kedua, variabel pedoman standar KRI tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Yang ketiga yaitu jaminan eksternal berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Lalu untuk keterbatasan penelitian saya menggunakan sampel perusahaan dan memilih perusahaan yang sesuai kriteria pada setiap sektor sehingga diperoleh sektor industri yang berbeda. Lalu untuk penelitian saya hanya menggunakan 3 variabel independen yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report, dan hasil adjusted R-square yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang kecil sebesar 14,1%, yang berarti banyak faktor lain yang memiliki pengaruh besar dalam pengungkapan sustainability report dibanding variabel yang saya gunakan. Untuk saran penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memfokuskan sampel penelitian pada sektor-sektor tertentu agar lebih jelas dalam mengetahui pengaruh yang ditimbulkan variabel dan menambah variabel independen lain yang tidak ada dalam penelitian ini, dengan harapan dapat menambah adjusted R-square yang memiliki pengaruh variabel lebih besar. Sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.